Nah, jadi tadi kan kalau kita lihat ya dari leads-nya ini di depannya itu untuk si marketing itu ngirim gitu, tapi belum tentu si salesnya itu dapat penjualan dari situ. Nah, itu biasanya kok leads-nya ngasal aja tadi, cuman capturean aja gitu. Buat mereka tuh bagi si marketing itu nanti yang buat banner. Ini kira-kira yang buat apa ya istilahnya markupnya apa gitu. Dan itu yang memang berkualitas yang disaring nanti akan dikirim ke sales pada waktu yang tepat. Jadi nanti akan ningkatin efisiensi atau enggak nih untuk produktivitas timnya sendiri. Kalau misalkan jelek gitu ya kualitasnya rendah, itu pasti tim salesnya, masa ininya kayak gini, ini mah kurang gitu. Sama aja kayak saya tanya ke adik-adik, itu adik-adik lebih milih buy one get one atau diskon 50%. Kalau boleh tahu, adik-adik lebih milih 50% diskon atau buy one get one. Sama saja sih, Ibu. Nah, sebenarnya sama kan? Cuman lebih pilih mana? Orang-orang pada gilanya pasti yang buy one get one. Kenapa ya gitu? Ya nggak tahu, saya juga bingung gitu. Kenapa lebih banyak yang buy one get one? Padahal sama aja gitu ya. Mendingan kalau saya milih yang 50% lah, karena saya cuma beli satu, cukup gitu. Kadang seperti itu, tapi banyak orang yang tertarik jadi di buy one get one ini. Gitu. Itu yang memang apa adik-adik sih targetnya nanti ke customer. Saya nggak tahu tapi ini butuh apa enggak. Tapi nanti saya ceritain lagi ya. Jadi kita di customer relationship management ini nggak hanya untuk ke customer, tapi juga ke gini. Kalau adik-adik nanti jadi tim misalkan mau jadi tim IT di suatu perusahaan, customernya adik-adik itu bisa langsung ke customer sendiri atau adik-adik ke internal perusahaan, IP lah, internal perusahaan sendiri, yang itu karyawan. Sebagai customernya adik-adik yang mereka butuhkan sebenarnya eh, kalau di IT ya, itu sebenarnya kita karyawan butuh aplikasi apa, ya ntar kita buatin. Nah, itu termasuk juga sebagai oh oke Kak gitu. Nanti mereka sebenarnya ada penilaian lagi untuk KPI kita. Apakah KPI ke performance indikator. Jadi di KPI ini apakah kita mencapai target atau tidak dibanding dengan si customer tersebut. Sorry. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang kalau customer kan kita nggak ada KPI, tapi untuk target adalah penjualan. Tapi penjualan targetnya itu adalah untuk si sales padahal. Tapi si sales itu juga nilai kita gitu dari hasil penjualan dia. Oke nih, gacor istilahnya untuk si marketingnya ini em, atau si customer relationship-nya ini bisa dekat sama si customer jadi sering beli karena target untuk kita itu tercapai karena leads-nya bagus atau promosinya keren gitu. Misalnya contoh seperti itu. Nah, risiko pesan robotik ini biasanya adalah mengurangi keterhubungan dengan pelanggan. Biasanya eh, penting untuk nada yang ramah dan menarik agar komunikasi tetap profesional dan tidak membosankan. Kalau tadi adik-adik lihat di email Samsung, menurut adik-adik itu membosankan apa enggak? Menurut adik-adik gimana? Di Samsung tadi yang kita tonton di email, itu membosankan apa tidak? Dapat hubungkan ke pelanggan apa enggak? Ada yang kurang enggak dari si leads-nya tadi? Nih, kalau yang belum lihat, ada yang kurang enggak dari ini? Menurut adik-adik.
Gimana nih? Ada yang kurang nggak? Jawab dong. Satu, kurang nggak gitu. Ada yang kurang nggak? Kalau malu di chat aja. Kurang, Bu. Ibu Enggak. minta, ibu, ibu minta maaf format jadi belum tadi sempat nonton juga ibu. Oh, oke. Ini, tadi kurang apa enggak menurut adik-adik? Nih, menurut adik-adik leads ini kurang apa? Enggak. Untuk email ini. Ada yang kurang nggak menurut adik-adik? Tidak ada ibu. Tidak apa Ibu? Menurut adik-adik itu dapat membuat pembayaran apa enggak? Membuat orang tertarik apa tidak? Tadi. Buat buat orang tertarik Oke. Kalau buat saya, sebagai customer, saya nggak terlalu tertarik. Tahu kenapa? Harganya nggak ada, nggak ditulis. Terus nggak ada diskon apapun. Kalau kita klik juga harganya mahal banget gitu. Nah, itu yang membuat nggak menarik gitu menurut saya. Jadi, kalau adik-adik lihat, oh itu bagus, ada gambar-gambarnya baru nih, terbaru, oke, dia teknologinya bagus. Tapi dia nggak ngasih harga gitu. Dia nggak ngasih diskon, dia cuman kayak buy this, get this, eh buy this, misalkan dari promosi, ya kira-kira ntar ada inilah. Tapi nggak tahu ke arah mana kita langganan, oke. Tapi kemana gitu. Dan mungkin tetap membosankan. Tuh, jadi itu yang harus adik-adik tetapkan. Jadi misalkan untuk ke depannya saya nggak tahu sih maksudnya ke arah ranah mana, tapi adik-adik bisa lihat lagi email yang mana yang menurut adik-adik ini oke apa enggak gitu. Data tidak lengkap. Nah, itu tadi misalkan dari misalkan udah mereka pembelian gitu ya. Nah, pesannya kalau di risiko pesan robotik ya itu kan tadi ya, apakah dia menarik apa enggak, ada keterhubungan sama pelanggannya apa enggak gitu ya. Contoh yang bagus menurut saya, sebentar saya cari. Hmm, mana ya yang bagus? Nah, ini menurut saya bagus nih. Sebentar. Em, mana ya? Nah, nih. Hmm, mana ya? Nih, cashback is so real. Dapat cashback, em, ini dia itu ada diskon, kemudian ini booking, book here gitu ya, mau di mana, dan dia ngasih lihat nih kalau mau chat roomnya di sini aja, jadi bisa by WA juga. Dan dia bisa lihat ini ada cashback, bisa dapat makan atau apa gitu ya. Nah, ini menurut saya lebih oke dibanding kayak tadi gambar doang teknologi baru tapi nggak ada tulisan untuk oh ini promosi nih gitu, datanya juga nggak lengkap. Nah, itu mau hubungin kemana, cuman klik-kliknya di mana, dia nggak ngasih tahu kliknya sebelah mana untuk kita dapat membeli gitu. Nah, ini ada juga data yang tidak lengkap atau salah dapat menyebabkan kesalahan pengiriman pesan. Nah, itu yang dapat hati-hati adik-adik ketika nanti dia asal-asalan aja. Biasanya ada verifikasi data pelanggan lagi. Jadi kalau kita bikin aplikasi, dia nge-link lagi ke si nomor telepon untuk kode OTP-nya. Atau mungkin nanti ngirim ke emailnya gitu.
dan ada resistensi dari tim. Jadi beberapa anggota tim mungkin merasa takut kehilangan personal dari pemasaran otomatisasi. Jadi contohnya nih ya, kalau kita adopt teknologi untuk si AI ini, saya pun ragu AI ini bisa jawab apa enggak. Karena kemarin saya tanya untuk permasalahan itu AI, oke maaf tidak bisa, ternyata sistemnya error. Itu yang jadi perlu adanya rasa takut kehilangan uang. Waktu itu saya bilang itu barangnya nggak kekirim, emang belum nggak ada gitu, kirimnya kemana gitu. Tapi mereka bilang udah, ini udah ke end sama si akhirnya ke apa ya, udah ke approve kan ketika nanti kita seminggu atau berapa minggu nggak ada approval dari customer kan anggapannya udah sampai, tapi sebenarnya tidak sampai. Kita nungguin kok bilangnya udah sampai paketnya, padahal belum. Nah, itu yang bisa hati-hati adanya nanti untuk keterlibatan dengan ini udah sampai. Jangan lupa ya untuk approve si kode sudah sampainya agar masuk ke istilahnya sudah sampai atau belum. Atau bahkan pelanggannya malah nungguin tapi kok ternyata nggak sampai atau dikirimnya ke tempat lain. Itu dapat meningkatkan juga keterlibatan. Jadi, Kak sudah sampai ya Kak paketnya zaman dulu. Saya masih one on one ya istilahnya sama Tokopedia. Kak paketnya udah sampai ya Kak. Ini udah approve ya Kak. Ditanya satu sama by WA sama si em, adminnya gitu atau by chatnya. Kak udah sampai ya Kak. Mohon di approve ya Kak gitu. Nah, biasanya seperti itu yang dapat membuat personalisasi dari masing-masing pelanggan. Tapi kalau sekarang kayaknya udah susah ya. Eh, Pelanggan bahkan data aja untuk dapat nomor telepon aja susah. Jadi kalau dulu masih tahu nomor telepon, tahu itu kita bisa dapat datanya. Tapi pas sekarang nggak bisa juga. Nah, ini ada tips untuk implementasi. Jadi langkah-langkah untuk marketing automation. Biasanya kita rancang alur kerjanya dulu. Jadi buat alur kerja sederhana dan mudah. Jadi mudah dimengerti. Dan gunakan data pelanggan. Jadi kita kemarin juga udah buat segmentasi ya adik-adik untuk meningkatkan pengalaman personalisasi. Dan adanya pantau hasil kampanye. Jadi nanti lakukan analisis rutin dari tadi itu istilahnya promosi-promosi di itu berapa klik yang mereka itu sampai ke payment gitu. Dan ada juga opsi interaksi dari manusianya tersendiri. Jadi nggak semuanya by robot gitu, tapi kita perlu juga untuk humanis. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa lihat dulu sebentar untuk tugas mandiri ya. Nah, jadi tugasnya adik-adik adalah coba adik-adik kalau pernah gitu ya atau belum pergi ke sebuah e-commerce, entah TikTok, entah Tokopedia, em, entah mau apa Shopee gitu ya. Coba masukkan ke keranjang produk, namun jangan lakukan pembayaran. Jadi masukkan ke keranjang, eh, jangan lakukan pembayaran. Jadi jangan di check out. Contohnya misalkan adik-adik masukin aja ke keranjang, tapi adik-adik udah pernah ada kan di keranjang. Udah ada di keranjangan ya kan? Masa nggak ada gitu. Coba adik-adik jangan lakukan pembayaran. Nah, itu adik-adik coba tunggu 1 kali 2 hari gitu ya, 24 jam gitu ya, 1 sampai 2 kali 24 jam. Jadi, apakah adik-adik akan nerima email notifikasi untuk mengingatkan masih ada nih yang harus dibeli atau enggak gitu. Jadi adik-adik bisa misalkan Shopee, kemudian adik-adik bisa masukin ke keranjang apa yang adik-adik mau gitu. Tapi enggak di check out gitu. Jadi jangan lakukan pembayaran. Jadi check out aja, ya jangan di check out gitu ya.
Dia diklik, ya kan jangan di check out gitu. Tapi taruh aja di si keranjang ini. Apakah ada notifikasi pengingat? Ada misalkan notif dari si aplikasinya atau ada email dari notifikasinya tersebut atau enggak. Nah, itu mungkin adik-adik kalau yang memang suka taruh di keranjang itu bisa langsung dapat email gitu ya. Tapi kalau misalkan atau notifikasi pengingat adik-adik udah pernah gitu. Udah pernah atau adik-adik belum lakukan, silakan lakukan gitu ya. Nah, jika ada email atau notifikasinya, apakah pesannya menarik atau justru mengganggu adik-adik gitu. Coba adik-adik lakukan di e-commerce mana gitu ya misalkan. Coba adik-adik misalkan saya di Shopee gitu ya misalkan. Nah, saya taruh di keranjang gitu ya. Taruh di keranjang, keranjang terus kemudian tunggu aja 1 kali 24 jam. Nah, terus taruh apakah ada pengingat untuk check out atau enggak atau notifikasinya malah mengganggu gitu mau by email mau notifikasi pengingat gitu dari si aplikasinya. Nah, kalau iya eh apakah ada pesan yang menarik atau justru mengganggu? Coba adik-adik nanti cek ya. Nah, nah jujur aja misalkan em, iya nih ada pesan dia malah mau diskon lah misalkan ingetin untuk eh, ada promosi gitu atau misalkan oh ya saya matiin notifikasinya karena nggak ini gitu. Sebentar nih saya kasih lihat. Nah, nih di sininya ada promosi kalau di nah ada promosi tuh. Dia promosi untuk kupon yang ada dari yang kita sebelum kita check out gitu. Nah, itu menarik atau justru mengganggu? Kalau saya ini karena dapat 80.000 untuk check out, ya bisa-bisa aja gitu. Menurut saya menarik aja gitu untuk si Tokopedia ini. Tapi kalau misalkan menurut adik-adik, ah ganggu banget nih notifnya, ya bilang aja justru mengganggu gitu. Berisik jadinya Bu. Atau mungkin menurut adik-adik ini ada nih checklist gara-gara itu eh, menarik nih untuk saya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oh ya, Ibu, ini Hmm? sih, saya mau tanya untuk notifikasinya ini kita lakukan sekarang atau bisa pakai yang sudah ada Yang sebelumnya, sudah Bu? ada juga boleh. Oh ya, oke, baik. Ya, Terima jadi kasih, Bu. bisa yang sekarang atau bisa yang sebelumnya kan adik-adik makanya tadi saya bilang kan pernah pasti jarang sih orang yang nggak taruh dulu ya nggak tahu ya pasti banyak kalau ibu saya aja taruh dulu ke keranjang nanti aja check outnya pas gajian atau apa gitu atau lagi punya uang. Nah itu biasanya kan ada notif-notif ini gitu ya. Itu gimana? Nah ini bisa yang masa lampau atau masa kini. Oke? Baik, iya, Ibu, terima kasih. Oke, bisa nanti dicoba tulis ya di tugas mandirinya di forum karena itu jadi nilai keaktifan. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup. Jadi minggu depan, eh s- minggu depan lagi, minggu depan libur ya. Tapi minggu depannya lagi saya izin nggak ada Zoom. Jadi nanti adik-adik bisa untuk nonton di YouTube. Nanti saya akan share kok di grup ini ya. Udah saya share linknya ini. Kemudian adik-adik bisa tonton. Mungkin ada kisi-kisi juga untuk UTS-nya gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Apakah sudah cukup? Cukup Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin nanti coba bisa untuk cek lagi mungkin yang masa lampau atau yang masa kini. Adik-adik, oh aku mah nggak pernah masukin itu langsung bayar, woi keren nih langsung masukin ke itu. Tapi bisa juga yang masa lalu. Jadi adik-adik bisa lihat notifnya seperti apa, kira-kira itu malah menarik adik-adik atau mengganggu gitu. Itu yang membuat adik-adik bisa lihat mana yang membuat mengganggu, mana yang membuat adik-adik
tertarik untuk membelinya gitu secara notifikasi langsung. Oke, baik. Mungkin kalau mau ada yang ditanyakan kembali, nanti ada yang bingung gitu ya ketika menjawab gitu ya. Nanti bisa ditanyakan lagi ke WA Group gitu. Saya bisa jawab di situ. Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Sampai jumpa. Selamat Lebaran bagi minggu depan ya untuk yang memang merayakan. Dan mungkin minggu depannya lagi saya nggak bisa Zoom lagi, Zoom langsung gitu ya. Tapi adik-adik nanti bisa untuk nonton di YouTube. Oke, terima kasih banyak. Nanti saya akan kabari lagi kalau misalkan adik-adik itu harus download materinya sebagai kehadiran di pertemuan ketujuh. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu berarti untuk setelah UTS. Kalau masih saya ngajar ya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu. Ya.